Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mendapatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang senantiasa memberi nikmat iman serta sehat walafiat. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan buatan kasih dengan anime. Acara ini akan direkam dan diunggah pada platform YouTube KPM UNJ sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan pemerintah di tengah yang telah pada ini. Saya Hana Soputi yang menguraikan kegiatan TOT ke-11 pada sore hari ini. Nah nih teman-teman, udah pada siap belum buat training offer? Jangan lupa untuk format, nama, underscore, instansi. Tanpa berlama-lama lagi, acara TOT ke-11 saya buka. Karena acara telah dibuka, yuk kita absen dulu. Kira-kira teman-teman di sini ada siapa saja ya? Dengan cara menuliskan di kolom chat Zoom nama underscore instansi. Oke, sambil teman-teman absensi, kita sama-sama kenalan dengan pembicara kita pada hari ini yuk. Yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kak Nabilah Nur Izzah. Pada operator, dipersilakan untuk share screen. Oke, baik. Kita berkenalan nih dengan Kak Nabila Nuriza yang bertempat tinggal di nanti link-nya Kak Nabila. Ada link-nya nih, tertera di CV. Nah, Kak Nabila ini memiliki passion di bidang edukasi, pengajaran, desain, programming, dan developing media, atau teaching materials. Nah, kita bisa lihat nih riwayat edukasinya Kak Nabila. Kak Nabila sekarang menjadi mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Matematika dengan nilai IPK 3,54. Nah, banyak banget nih penghargaan yang didapatkan Kak Nabila. Akan saya bacakan 3 yang teratas, menjadi awardee of campus, Merdeka Studi Independent at My EduSolve, awardee of Gen BI Scholarship, Gold Medal in Macedonia Special Award at World Youth Invention and Innovation 2021. Nah, kita bisa lihat juga pengalaman kerjanya Nabila pernah menjadi INTES dari 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta, pernah menjadi guru ekskuler di SMPIT Nurul Fikri Depok, pernah menjadi freelance di Ganesha Operation, juga pernah menjadi guru intern di SMP Negeri 43 Jakarta. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, riwayat organisasinya Kak Nabila. Pastinya Kak Nabila anak KPM nih. Teman bisa lihat ya di layar. Nah, ada juga nih kegiatan volunteer yang sudah diikuti oleh Kak Nabila, serta skill yang Kak Nabila punya. Dan juga sertifikat-sertifikat training yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Oke, apakah Kak Nabila sudah bergabung? Ya, halo, udah. Kalau boleh tahu, putus-putus gak ya suaranya? Soalnya kayak sinyal lagi kurang bagus deh. Enggak, Kak.
Jelas, Alhamdulillah. Halo, Kak Nabila. Iya, halo. Baik. Kakak apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Nabila akhir ini lagi sibuk apa? Ya, alhamdulillah sih akhir-akhir ini lagi sibuk sama kerjaan. Wah, Masya Allah. Gimana nih Kak? Apakah Kakak sudah siap untuk pemaparan materinya? Ya, insya Allah sudah siap. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan di sini ada suara-suara lain, memang kebetulan lagi rame di sini. Oke, nggak apa-apa Kak. Oh iya nih Kak, Kakak lebih nyaman ada pertanyaan selagi menjelaskan atau mau menjelaskan terlebih dahulu sampai tuntas baru ada sesi pertanyaan? Dari aku bebas sih, kalau misalkan di sela-sela teman-teman ada yang mau bertanya boleh, di akhir pun juga boleh. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dicatat setiap poin pentingnya ya. Karena di akhir nanti akan ada link resume yang harus diisi sebagai absensi terakhir seperti TOT sebelumnya. Resume terbaik akan ada hadiah dari panitia. Oke, yuk langsung aja dimulai pemaparan materinya. Kepada Kanabila, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Hana. Aku izin share screen ya. Ini screen aku apa udah terlihat atau belum ya? Sudah, Kak. Oke, ya, terima kasih, Hana. Nah, jadi mungkin di sini aku bakal jelasin sedikit dulu ya mengenai mungkin pengertian dari Adobe Animate. Nah, kita di sini akan membuat sebuah aplikasi sederhana. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan singkat diri aja. Nama aku Nabila. Kalian boleh panggil Nabila atau Bibil. Tadi juga udah dikenali juga ya sama Hana perkenalan singkatnya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, sekarang itu apa itu Adobe Animate? Nah, kalau misalkan tadi kan di sini temanya itu kita ingin membuat sebuah aplikasi dari Adobe Animate. Tapi sebetulnya Adobe Animate itu lebih digunakan untuk membuat sebuah animasi. Animasinya itu kayak gimana? Nah, itu animasi yang bergerak dalam basis vektor. Jadi mungkin awal-awal Adobe Animate itu lebih ke buat animasi kali ya, bukan untuk aplikasinya. Nah, kenapa bisa juga dibuat untuk aplikasinya? Karena di Adobe Animate sendiri itu mendukung dari grafik raster, teks, embedding audio dan video, dan action script. Nah, di sini aja audio video kita bisa masukin. Terus di sini action script. Nah, action script itu bagian yang memang kita bisa menaruh codingan untuk kita gunakan di dalam media yang mau kita buat. Nah, makanya Adobe Animate ini juga bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Lebih ke aplikasi sederhana sih. Kalau misalkan mau aplikasi yang lebih kompleks, aku bisa bilang ini bukan aplikasi yang tepat buat digunain. Karena mungkin agak berat ya kalau misalkan di Adobe Animate. Kan ada kayak Unity yang bisa kalian pakai. Nah, ini mungkin kita akan ngebuat sebuah aplikasi sederhana aja dari Adobe Animate. Nah, kenapa sih harus pakai Adobe Animate? Nah, dia itu ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau misalkan kelebihan dari Adobe Animate ini, dia itu mendukung untuk beragam format. Maksudnya beragam format, karena format-format yang dihasilkan atau output dari Adobe Animate itu bisa digunakan kayak website interaktif, ataupun tadi berupa aplikasi. Nah, makanya dia itu mendukung untuk beragam format. Lalu adanya dukungan action script. Kayak tadi aku bilang, action script itu merupakan bagian codingannya. Nah, terus dapat ditampilkan ke berbagai media, bisa DVD, CD-ROM, web, televisi, PDA, atau smartphone kalian. Nah, terus terintegrasi penuh dengan Creative Cloud. Nah, cuma karena kita di sini makainya bajakan kan ya, jadi kita nggak bisa berintegrasi penuh dengan Creative Cloud. Kalau misalkan kalian mau pakai CC-nya, ya boleh silakan kalian download yang berbayar. Nah, lalu ada kekurangannya juga nih dari si Adobe Animate. Nah, yang pertama, terbatasnya template siap pakai yang disediakan. Mungkin kalau misalkan kalian sudah familiar sama Photoshop ataupun dari AI Illustrator, dia itu kan bisa dibilang template-nya banyak ya. Kalau kalian cari mungkin searching aset-aset yang ada di Freepik. Nah, itu template baik dari Photoshop ataupun Illustrator tuh ada. Cuma kalau misalkan Animate, karena penggunanya masih sedikit,
Jadinya template siap pakainya itu lebih minim, kayak kalian harus mencari tahu lebih dalam lagi, dan biasanya nggak se-advance dari yang lainnya. Lalu dia itu tidak terlalu mendukung untuk pembuatan animasi 3D. Kan kayak tadi, dia itu lebih untuk animasi vektor kan, animasi 2 dimensi berbasis vektor. Makanya dia itu tidak terlalu mendukung untuk animasi 3D. Lalu ada beberapa menu yang kurang familiar atau tidak user friendly. Kalau sepengalaman aku waktu pertama kali menggunakan Adobe Animate, dia ini bisa dibilang agak pusing untuk pertama kali mempelajari banyak fitur, terus habis itu fiturnya itu mungkin agak sedikit terselubung ya, kayak harus dieksplor lebih dalam kalau misalkan memang pengen familiar dengan si Adobe Animate ini. Lalu karena dia memang kurang user friendly, jadinya sulit untuk dinavigasi. Nah, ini kelebihan sama kekurangannya. Terus di Adobe Animate sendiri ada fitur-fitur sama tools dasar yang bisa kalian pakai. Pastinya ya, aku juga biasanya kurang hafal sama nama-nama dari fitur ini. Kalau ngelihat gambarnya baru tahu kayak, mohon maaf agak berisik. Kalau misalkan ngelihat gambar dari fiturnya, aku baru tahu, oh ini fiturnya untuk ini. Cuma kalau misalkan nama-namanya, aku memang kurang hafal. Di sini mungkin ada beberapa, ada asset panel, advanced rigging, bone tool enhancement, quick publish, timeline and symbol enhancement, sama social share. Ini bisa kalian ekspor lagi nih. Oke, terus habis itu format-format yang bisa diterbitkan atau output dari si Adobe Animate itu sendiri. Kan tadi bisa dibilang aku kasih tahu formatnya itu ada banyak ya. Salah satunya ada HTML5, WebGL, Scalable Vector Graphics atau SVG, format Flash Player atau SPF, sama Adobe Air. Nah, kalau misalkan kita ini kan mau ngebuat aplikasi, kita bisa menggunakan Adobe Air untuk output yang mau kita pakai. Nah, Adobe Air ini bisa untuk Android, bisa juga untuk iOS atau Apple. Tapi biasanya ya, kalau misalkan Adobe Animate itu ada kayak output yang auto, itu format Flash Player. Itu kayak udah auto aja gitu. Kalau misalkan kalian mau nge-outputin yang lain, si SWF ini juga ikut ke auto. SVG juga kadang-kadang kalau misalkan kalian mau atur settingnya, ini bisa diatur aja gitu settingnya. Oke, karena di sini kita mau ngebuat aplikasi untuk Android ya, ataupun ya aplikasi buat desktop ini juga bisa. Ini nanti di sini ada beberapa langkahnya. Ini mungkin langkah awal. Kayak biasalah kalau kalian udah familiar dengan mungkin Corel juga bisa, atau Photoshop atau AI. Nah, klik file, new, nanti kita pilihnya Air for Android. Ini ukuran bisa kalian pakai, nanti disesuaikan aja sama ukuran layar HP kalian. Klik OK, nanti di halaman utama nih yang kita ngebuat desain sama script-scriptnya nih, codingan-codingannya. Ini nanti bisa kita langsung aja ke prakteknya, nanti kita juga bakal ada prakteknya nih guys. Oke, kalau misalkan kalian udah siap untuk segala macam dari desain sama scriptnya, ini kita mau masuk ke langkah publish. Pertama, kalian kayak ngebuat sertifikasi atau license-nya sendiri. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya, nanti bisa kita langsung coba aja di ya, mungkin bisa juga aku bakal share dari hasil ini, share ke kalian kalau misalnya kalian mau baca-baca. Nah, yang ini untuk publish-nya. Kurang lebih, ya nanti bakal kita pelajarin deh. Karena kalau misalkan dibaca gini doang, kadang-kadang pusing. Harus sambil dipraktekkan, biar lebih mudah. Oke, daripada kita bingung, yuk langsung kita praktekin. Don't hesitate to ask any question. Jadi kalau misalkan teman-teman di tengah-tengah ada yang mau bertanya, boleh banget kok. Mungkin di sini aku kayak sekadar sharing aja ya, dari hasil pengalaman aku udah menggunakan Adobe Animate. Karena udah lama juga aku nggak make, jadi mungkin ada beberapa fitur yang mungkin aku lupa. Jadi kalau teman-teman di sini udah yang biasa make, boleh saling sharing biar sama-sama mengetahui, oh iya ternyata ada fitur ini bisa dipakai, dan teman-teman yang lain juga bisa mempelajari dari hal tersebut. Nah, ini tadi sumber-sumber yang memang aku dapatkan. Kalau misalkan teman-teman pengen eksplor lebih jauh, boleh silakan di-copy atau mau dilihat. Kalau misalkan mau cari tahu yang lain, ada banyak sumber-sumber yang bisa kalian pelajari untuk Adobe Animate. Nah, sekarang kita langsung aja ya nyoba ke prakteknya. Ini aku izin stop share screen biar keubah. Oh, ganti share screen aja ya bisa.
Oke, sebentar. Cheers. Oke, sebelumnya yang bagian ini sudah terlihat atau belum ya, yang bagian Adobe Animate-nya? Sudah, Kak. Oke, kalau misalkan sudah, nah di sini aku ada contoh dari mungkin aplikasi sederhana yang nanti bisa kita praktekin bareng-bareng nih untuk melihat. Nah, sebelumnya bakal aku tunjukin dulu deh untuk program ini yang udah aku buat kayak gimana. Kalau misalkan di Adobe Animate, ini kan udah kita strukturin ngebuat button-buttonnya kayak gimana, animasinya seperti apa. Nah, kalau misalkan mau ngelihat sebelum kita publish di Adobe Animate, bisa kita klik di keyboard kita, Ctrl plus Enter. Nah, ini untuk melihat hasil dari program yang kita udah buat itu. Cuma mungkin karena Adobe Animate agak berat, jadi ya sering not responding kadang-kadang. Mohon tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini yang udah sempat aku buat nih buat kita praktekkan bareng-bareng di sini teman-teman. Nah, ceritanya ini merupakan aplikasi untuk belajar tata surya. Di sini nih kalau misalkan kita mau klik start, kita hover, maksudnya mouse-nya ada di atas si start ini kan dia jadi mengecil, jadi kayak kelihatan oh tombol ini ternyata bisa diklik. Nah, kita klik start. Di sini ada beberapa menu, ada materi, soal, petunjuk. Nah, kalau misalkan di hover, kalau ini aku ngebuat dia berubah warna. Kalau misalkan diklik, nanti dia jadi mengecil. Ini memang belum ada lanjutannya karena kan memang belum ada materinya. Jadi baru aku buat sekadar tombol. Di sini ada tombol exit dari si aplikasinya ini nanti, sama tombol back ke halaman utamanya. Nah, ini exit. Nah, ini mungkin yang bakal kita pelajari nanti ya setelah ini. Sebelumnya kakak-kakaknya udah nge-share kan teman-teman yang dari KPM file buat Adobe Animate-nya, jadi share belum ya? Waktu yang tadi minta tuh. Kalau misalkan udah, kalau memang teman-teman ada yang punya Adobe Animate, boleh dibuka. Nah, untuk saat ini yang aku pakai itu Adobe Animate sisi yang 2018. Kalau nggak salah yang di-share itu ada yang 2021 sama 2018. Mungkin fiturnya nggak terlalu beda jauh. Paling kalau yang 2021 ya fiturnya lebih banyak aja. Cuma kurang lebih penggunaannya itu sama. Nah, jadi kita langsung coba praktekin aja ya. Oke. Nih, cara ngebuat yang awalnya, kalau misalkan kita ingin ngebuat untuk aplikasi yang Android. Klik File, New. Nah, kita pilih yang Adobe Air. Yang Air ini, Air for Android. Kalau misalkan kalian HP-nya Apple, Air for iOS. Di sini white sama height-nya, kalau rata-rata dari ukuran layar HP itu 480 dikali 800. Ini bisa kalian sesuaikan. Nah, kalau misalkan udah, tinggal klik OK aja. Oke, ini biar enak, kita fit to Windows aja nih. Fit in Windows. Jadi biar layarnya kelihatan full semuanya. Nah, kalau misalkan yang di contoh ini kan aku udah ada beberapa aset yang bisa dipakai. Jadi ini juga nggak sepenuhnya aku buat, aku juga ngambil beberapa dari internet karena kan ada banyak hal-hal yang beberapa kayak PNG, gambar, video yang bisa kita pakai. Nah, di sini aku menggunakan ada gambar anak kecil ini perempuan sama bintang-bintang yang memang aku ambil dari internet. Kalau misalkan kita mau nge-import filenya dari luar ke dalam, nih, pertama kita bisa klik file, terus import. Kalau misalkan import to stage, dia itu cuma import ke bagian sini aja nih, bagian kanvasnya. Kalau misalkan import to library, ini akan masuk ke library kita yang bisa kita tarik kembali ke stage-nya, ke bagian si kanvasnya ini. Nah, misalkan kita import to library.
Yang aku pakai tadi ada icon back, terus icon exit, yang perempuan sama yang bintang. Nah, ini tinggal di open. Terus kalau misalkan mau ditarik lagi, bagian libraries itu yang ini nih, yang bentuknya buku-buku. Nah, ada kan back, exit, girl, stars. Nah, ini tinggal kalian tarik aja ke dalam si stage ini. Nah, karena tadi aku background-nya itu kan warna biru. Di sini karena memang kalau mau nge-setting biru dari awal tuh harus dari awal. Nge-setting biru untuk kanvasnya harus dari awal. Jadi aku pakai shapes untuk ngewarnain birunya. Nah, anggap aja yang ini nih. Nah, terus gue buat aja iniannya. Ini kalau misalkan dia ada, kan kalian bisa ngeliat layarnya nih. Kalau misalkan dia di luar dari layar, dia gak akan masuk ke bagian layarnya pas sudah di output. Jadi kalau misalkan keluar garis pun, kalau memang gak dibutuhkan, itu nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan mau diedit lagi, di sini bagian properties. Misalkan nggak mau ada pinggirannya, berarti tinggal dihilangkan kayak gitu. Nah, sekarang coba kita import nih. Import yang tadi bagian bintang. Ini di sini mungkin sambil belajar bahasa Arab nih kalau kalian dengar belakang-belakang. Oke. Ini kalau mau diseleksi lagi, harus menggunakan yang ini. Jadi kayak kadang-kadang harus bolak-balik selection tools. Kalau misalkan mau diedit-edit lagi, nah, nanti bisa kalian explore sendiri nih. Nah, terserah kalian posisinya mau kayak gimana. Nah, biar enak, gitu Windows lagi. Sekarang kita import yang bagian anak perempuannya. Oke, ini kalau misalkan, kan kalau kalian kecilin biasa, kadang suka gepeng kan, atau enggak penyok. Nah, ini biar nggak gepeng, kalau lagi dikecilin, klik shift, terus dikecilin aja. Set, jadi biar dia ukurannya itu tetap. Nah, kalau tadi kan aku di bawah kayak ada garisnya nih di sini. Tadi itu cuma aku gambar aja, biar dia kesannya ada pijakannya, cuma nggak usah pun nggak apa-apa. Nah, ini jadi background kita. Nah, kalau misalkan mau dijadikan background, nah ini bisa kita kunci. Jadi kalau misalkan kita mau ngebuat button-buttonnya, tombol-tombolnya, ataupun animasi-animasi yang lain, background kita itu tetap nggak gerak sama sekali. Nah, sekarang coba kita ngebuat animasinya ya. Mungkin animasinya agak singkat aja, karena memang ini kalau misalkan dipelajari dalam waktu singkat masih agak membingungkan. Kalau misalkan ini kan akan di-record, akan di-share juga materinya. Boleh teman-teman ditonton ulang kalau misalkan pengen mempelajari nih, tapi tadi kecepatan kakaknya, ya udah boleh tinggal diminta recordnya, jadi coba pelajari. Atau kalau misalkan mau yang lebih kompleks di YouTube pun juga banyak. Nah, kalau yang tadi di sini kan aku ngebuat kayak semacam menu loading kan. Nah, loading, terus habis itu tulisan loadingnya itu tadi memudar, fade in, terus habis itu muncul lagi. Itu semuanya harus menggunakan animasinya. Nah, terus misalkan nih layer background dulu deh, yang tadi udah kita lock. Nah, terus yang ini kita kasih buat layer loadingnya aja deh. Loading. Yang loading, aku makainya yang ini nih. Kita menggunakan yang shape rectangle. Tinggal dibuat aja. Nah, warnanya tadi warna putih yang aku gunain. Pakai properties. Putih. Nah, terus tadi kan aku ada efek si glow-nya. Nah, karena ini kan kita mau ngebuat menjadi bentuk animasi terlebih dahulu. Berarti si kotak ini kita klik kanan. Setelah diklik kanan, kita convert to symbol. Karena dia bentuknya animasi, buttonnya kita ubah jadi movie clip. Terus ini kita namain aja. Misalkan kita namain loading. Typo, loading. Oke. Nah, ini bisa kita kasih efeknya di sini. Misalkan tadi aku efeknya mau glow.
Di bagian properti tinggal ditambah, terus glow tinggal kalian atur aja semaunya kalian, seindahnya kalian mau seperti apa. Nah, misalkan ini 30. Kan jadi ada efeknya kan glow. Terus habis itu kita tambahin lagi aja yang tulisan layer si kata-kata loadingnya, si teksnya. Harus tambahin lagi layer ya. Jadi kalau misalkan Adobe Animate itu memang mainnya layer, jadi mungkin agak beratnya di situ kalau memang belum terbiasa. Karena kalau misalkan kalian mainnya dalam satu layer, itu kadang-kadang animasinya jadi agak berantakan untuk kalian settingnya. Nah, terus di sini tadi kan kita mau taruhin si Oke. Nah, warnanya bisa kalian atur lagi di properties. Oh, ini kalau warna bisa kalian cari di sini. Ini pilihan palet warna. Nah, jadi warna kuning. Terus habis itu kalian misalkan tulisannya pengen yang lain. Misalkan aja yang seperti ini deh. Teksnya mau digedein. Properties lagi. Misalkan ukurannya mau 50. Nah, dia jadi membesar. Atau 40 deh. Oke, nah tinggal kalian edit lagi. Mungkin yang agak membingungkan, sekarang kita masuk ke animasinya. Nah, di bagian animasinya ini kan ada bagian frame per frame. Ini 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, dalam 1 detik ini dia ada 24 frame. Ini sebebas kalian aja mau naruh di frame keberapa. Misalkan kita pengen frame yang ke 25 deh. Berarti kalian ngeklik semua itu yang frame 25, klik kanan, insert keyframe. Nah, di sini di antara si keyframe dengan keyframe, misalkan di bagian teks, keyframe pertama sama keyframe terakhir, tengah-tengahnya bebas di bagian mana, klik kanan, create classic twin. Terus oke-in aja. Nah, ini juga sama. Nah, create classic twin. Jadi benar gak sih yang aku klik? Maaf. Create classic twin, oke. Nah, kita bagian ke loadingnya dulu nih. Kalau misalkan bagian loading tadi itu kan dia yang tadinya kecil jadi full kan untuk bagian loadingnya. Nah, kalau misalkan ini bisa kita edit aja. Nih, misalkan ini di control copy dulu, control V, kita edit biar dia jadi mengecil. Nah, misalkan set. Nah, taruh di sini. Karena tadi kan kita mulai awalnya di sini. Ini di delete aja. Nah, kalau misalkan kita gerakin frame-nya set. Oke, dia jadi berbentuk loading kan? Oke, ini kelar. Buat yang bagian loadingnya. Nah, sekarang kita ke tulisan teksnya. Tadi kan teksnya ada, dia menghilang, lama-lama muncul lagi. Kalau misalkan itu, di tengah-tengah teks, misalkan kalian mau taruh antara keyframe ini sama keyframe ini, mau taruh di tengah deh. Kalian klik kanan, insert keyframe. Nah, ini kalian edit aja di bagian tengah-tengahnya ini, klik properties, terus habis itu, wait, nih, klik properties, klik frame yang ini, terus klik properties. Nah, stylenya itu kalian pilih yang alpha. Kalau misalkan alpha, dia ada di 0, dia bakal menghilang. Kalau misalkan di 100, dia bakal bakal muncul, nggak transparan lagi. Ini bisa kalian explore aja kalau misalkan mau yang lain, ada non, brightness, thin, advanced, ini sebebas kalian bisa diekspor. Kalau misalkan mau dikecilin, ini tinggal dikecilin aja. Set, nanti tulisannya bakal mengecil. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya kan, dia jalan, terus mengecil, membesar lagi, nyampe di sini. Nah, ini untuk membuat yang bagian loadingnya. Nah, terus di sini kita akan mau memunculkan button untuk memulai. Nah, di sini kan aku yang tadinya buttonnya nggak ada, fade, jadi tiba-tiba ada kan. Ini menggunakan teknik yang sama dengan si text loading tadi. Cuma bedanya tinggal ditaruhin di bagian button. Oke, sekarang kita buat layer baru. Layer baru buat si buttonnya deh. Atau enggak kita buat dulu lah judulnya.
buat si judul Tata Surya. Nah, ini di layer baru aja di sini. Insert keyframe. Nah, karena ini kosong kan, berarti yang bagian background-nya ini boleh kalian tarik lagi aja ke 30. Jadi dia di sininya nggak kosong, nggak putih kayak tadi. Nah, di sini tadi mau ditaruh judul. Kasih teks. Judulnya kan tadi Tata Surya. Tata Surya. Nah, kalau misalkan kalian mau buat materi lain atau nggak mau buat sesuatu hal yang lain, itu juga boleh banget. Nah, tinggal kalian edit lagi aja kayak biasa. Misalkan tadi tulisannya ini. Terus warnanya putih. Itu yang tadi aku buat ya. Terus ukuran teksnya misalkan 70. Nah, dibesar. Karena melambangkan judul. Ini sebebas kalian aja. Kayak bagusnya kayak gimana, sekreatifnya kalian. Taruhnya kayak gimana. Oke, udah buat yang judulnya Tata Surya. Sekarang kita ngebuat buttonnya. Layer baru lagi. Pokoknya ini layer per layer. Kalian jangan sampai ketinggalan si layernya. Nah, klik di bagian sini. Insert keyframe. Kalau kalian mau buat buttonnya bentuk apapun, itu bebas. Kalau mau kotak kayak, mau bentuk yang lain kayak segitiga apa, itu bebas. Kalau di sini kan aku milihnya gambarnya lingkaran tadi. Nah, warnanya tadi kuning, terus habis itu dia ada stroke-nya warna hitam. Nah, tinggal dibuat deh. Set. Jadi, oke. Terus kan kalau tadi aku ada tulisan start-nya di tengah, itu tinggal kalian tambahin lagi aja teks tulisan start. Nah, wait. Nah, tinggal kita buat aja teks tulisan start-nya nih. Kalau misalkan ini karena kita mau buat dia dalam satu button kan, jadi tulisan teksnya nggak perlu ada. Tulisan teks start-nya nggak perlu ada di layar baru, nggak apa-apa. Karena kita mau gabung buat dia menjadi satu satuan dengan si tombol yang bulatnya ini. Nah, misalkan tadi kan warnanya aku merah. Terus kita kecilin biar dia bisa masuk ke dalam. Misalkan 30. Oke. Nah, tinggal kita sesuaiin lagi deh, masukin ke dalam. Hehe, salah. Nah, gini nih. Oke. Nah, biar dia menjadi sebuah button, kalian harus ngeklik mereka semua. Nah, ini kita tulis saja. Start. Diklik. Terus habis itu dia diklik kanan. Nah, convert to symbol. Kalau misalkan yang tadi, convert to symbolnya kan movie clip, karena dia animasi berjalan. Sedangkan yang ini button, kita mau ngebuat dia bisa ngeklik ke mungkin frame berikutnya, atau halaman berikutnya, scene berikutnya. Jadi kita ubah type-nya menjadi button. Terus ini kita namain aja sebebas kalian, misalkan start. Oke. Nah, sudah jadi deh button kita untuk yang start. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngadain lagi, kayak tadi ada efek-efeknya, boleh di sini insert keyframe lagi, di tengah-tengah kalian create classic twin. Kok di judul? Salah, harusnya di bagian button. Mohon maaf. Nah, tunggu. Nah, ini insert keyframe. Ini juga insert keyframe. Oke, create classic twin. Nah, di sininya kayak tadi, kita pakai efek yang fade, yang alpha, alfanya di nolin. Nah, jadi kalau misalkan dia jalan, set, muncul di start. Oke, ini buat tampilan awalnya udah jadi nih. Sekarang tinggal kita masukin codingan-codingannya di dalam. Nah, enaknya dari Adobe Animate, kalau misalkan kalian mau ngebuat aplikasi yang sederhana, ada alarm, mohon maaf. Kalau kalian mau ngebuat aplikasi yang sederhana, itu ada langsung udah ada kode-kodenya di Adobe Animate itu sendiri. Nah, jadi misalkan nih, tinggal kalian klik misalkan tombol start-nya ini. Oh iya, mau ngasih tahu, ini kan kita scene pertama. Scene pertama bisa tulis aja halaman utama nih. Misalkan kita mau si tombolnya ini masuk ke scene berikutnya. Kita mau buat misalkan menu
menu buat mereka bisa ngeklik menu-menunya deh, kayak materi tadi, atau soal, atau misalkan petunjuk-petunjuk. Nah, kita buat ke menu baru. Jadi kita tinggal klik yang ini, yang kayak gambar action, tak. Nah, terus add scene. Di sini tinggal kalian bentukin lagi nih. Yang tadi halaman utama yang pertama, yang kedua itu menu. Balik lagi ke halaman utama. Nah, misalkan kita mau ngebuat tombol si start ini biar ke bagian menu. Berarti kita klik si tombol startnya. Terus habis itu tinggal klik yang ada tanda kode snippets nih. Kalau misalkan di Adobe kalian nggak muncul tanda itu, boleh klik kanan, actions. Kan kalian masih nggak tahu, waduh codingannya apaan. Nah, sama kayak tadi, ini yang tanda panah. Terus habis itu kode snippets, diklik aja. Nah, di sini action script, ambil yang timeline navigation. Timeline navigation itu kita mau navigasikan si tombolnya ini mau ke arah mana nih setelah diklik. Nah, kita kan mau ke scene yang lain. Kita klik aja yang click to go to scene and play. Ini kalau misalkan kalian mau pakai ya apa codingan-codingan yang lain, tinggal kalian ekspor aja sendiri. Nih sekarang kita klik to go to scene and play. Just like the pictures. Iya, pantas ada yang kelupaan. Tadi kan udah kita namain tombolnya tadi start. Kita klik lagi properties. Yang ini wajib diisi instant name nih, yang bagian sini. Karena ini kayak buat nama tombol yang dipanggil untuk si codingannya. Nah, jadi misalkan kita mau tombol underscore start. Misalkan ini tombol pertama kita nih buat si start. Klik lagi yang tadi, ulang. Nah, sini aja. Actions. Klik kode snippets-nya. Nah, action script. Timeline and navigation. Oke. Nah, ini udah jadi satu tombol kita. Di sini klik to go to scene and play. Di sini kan scene 3, sedangkan kita mau ke scene menu. Kita ubah namanya menjadi menu. Ikutin dari scene yang udah kita buat di sini. Kan menu. Kalau misalkan mau ke halaman utama, tinggal diubah halaman utama. Nah, terus ini yang wajib kalian tulis di atas adalah codingan ini. Stop. Stop, kurung buka, kurung tutup, terus titik koma. Itu menandakan biar ketika dia dijalankan aplikasinya, itu nggak main ke mana-mana gitu. Stop berhenti di frame itu aja. Jadi nggak berjalan terus tuh aplikasi. Beda ya kalau misalkan kalian mau buat GIF tuh yang gambar gerak-gerak, kalian nggak perlu ada tulisan stop di situ. Tapi kalau misalkan mau ngebuat misalkan aplikasi kayak gini, yang memang perlu ngeklik button satu dengan button lainnya, harus ada tanda stop di atas. Oke. Nah, ini kita udah buat satu halaman. Nah, misalkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya kita samain aja deh background-nya. Klik kanan di bagian yang BG, yang aku buat background. Terus copy layers. Masuk ke bagian menu. Klik kanan. Kita paste layers aja. Oke. Ini merupakan menu background kita. Masih sama ya, kita samain aja. Mungkin ini aku mau kecilin aja nih. Biar dia bagian menu-menunya lebih terlihat jelas. Nah, oke, wait. Oke. Nah, dikunci lagi, biar dia nggak kemana-mana. Terus, ini kalau bisa kalian langsung masukin aja action script-nya itu stop. Actions. Nah, stop. Jadi biar kalian tuh nggak lupa. Nah, kalau misalkan kita mau coba jalanin ya, kalau misalkan mau coba jalanin, tadi kan klik Ctrl terus Enter. Nah, misalkan klik Ctrl Enter. Set. Nah, start. Nah, langsung nih ke halaman berikutnya. Langsung bisa kan? Nah, kalau misalkan tadi kita nggak stop, dia pasti bakal ngelup lagi. Dari halaman ini balik ke halaman utama, loading lagi. Makanya itu harus di stop. Oke. Udah henti untuk yang pertama, udah jadi nih. Ini masuk ke halaman kedua.
Oh iya, mungkin tambahan, kalau misalkan tadi kan yang bagian ini, pas aku ngeklik start, dia mengecilkan. Jadi kalau di hover mouse, dia jadi mengecil tuh. Jadi kayak kelihatan, oh ini tombol ini bisa diklik. Ini caranya adalah kalian ke bagian start ini lagi. Oh tadi kalau misalkan mau dikasih efek-efek mah bisa kayak tadi ini glow. Kan kalau tadi aku ngasih efek glow. Oke, nah ini kita bisa double klik nih. Kan ini udah berupa button. Kita double klik aja. Nah, double klik khusus ini bagian button. Ada up, over, down, hit. Jadi kalau misalkan up ya di saat dia nggak diapa-apain, plain gini aja. Kalau misalkan over di saat mouse kita ke mengarah si button ini. Kalau misalkan down itu ketika kita ngeklik. Kalau hit setelah kita ngeklik terus dilepas. Jadi kayak sistematisnya ketika ngeklik tombol aja. Nah, ini kita tinggal insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau dia jadi mengecil nih pas kita lagi nge-over. Nah, klik yang bagian overnya, terus habis itu dikecilin aja. Nah, kalau misalkan mau ganti warna, berarti tinggal kita klik bagian ini, properties. Wait, ulang lagi. Nah, properties tinggal diubah aja. Misalkan mau warnanya jadi hijau dah. Nah, oke. Ini kalau misalkan di daunnya mau sama juga boleh. Ini misalkan kita delete lagi, terus kita insert keyframe. Oke, nih, copy, terus Ctrl V. Nah, oke. Ini kalau misalkan mau dicoba lagi, Ctrl Enter, misalkan kita mau lihat nih. Oke, nah ini setelah kita overin, dia jadi mengecilkan, terus warnanya berubah. Nah, diklik, masuk ke halaman berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, ini kan tadi di sini, aku ngebuat ini bagian menu kan, yang ada bagian materi, soal, petunjuk. Emang belum ada, cuma ini kita ngebuat button-buttonnya aja. Ada bagian exit, sama ada bagian si back-nya. Nah, sama kayak tadi, ngebuatnya persis seperti kita ngebuat tombol si start tadi. Jangan lupa layer dan layernya. Jadi jangan sampai kalian kelupaan soal layer-layer tersebut. Misalkan nih, layer yang tadi materi. Nah, berarti tinggal diklik yang ini, bagian tools, rectangle lagi, warnanya bebas. Kalian mau apa, pilih sebebas kalian, enaknya gimana. Nah, tinggal buat. Oke, ini di bagian materi. Sekarang kita klik. Set. Nah, ini materi. Nah, Ctrl A, library, salah. Yang warna yang ini sama aja. Oke. Ini dengan ukurannya jadi misalkan 40, gedein dikit. Mohon maaf. Kita pakai yang ini ternyata. Oke, nah ini tinggal kita masukin aja ke sini. Terus tinggal dibuat lagi deh. Sama kita nge-convert mereka menjadi button. Kalau misalkan ini, karena ini berbentuk button kan, type-nya itu bukannya movie clip tapi button ya. Nah, button, misalkan ini materi. Materi. Oke. Nah, kita udah punya tombol materi. Jangan lupa dinamain lagi. Ini misalkan tombol underscore materi. Nah, misalkan gitu. Nah, biar mudah, kita copy aja deh yang ada di sini. Jadi, ini sebagai contoh doang tadi cara ngebuat yang pertama. Di bagian buat button-button berikutnya pun juga sama kalian menggunakannya. Nah, ini tinggal kita copy layers. Terus habis itu nge-paste. Nah, jadi deh. Ini mereka masing-masing juga udah ada nama-namanya. Di sini aku tulis soal button. Yang di sini aku tulis
petunjuk button. Nah, mereka harus ada layernya sendiri-sendiri masing-masing. Oke. Oke, wait. Ini aku iniin dulu. Frames. Oke, sekarang kita masuk lagi buat ke bagian, kan di sini ada tombol exit sama tombol yang back. Nah, mereka kita buat layernya satu-satu. Nah, buat yang tombol exit tinggal kita udah punya deh di library, tinggal kita tarik aja ke dalam stage. Nah, ini exit, tinggal masukin, terus tinggal kalian edit aja deh ukurannya. Nah, set. Oke. Nah, ini exit. Nah, terus habis itu kita ketik aja ya exit di sini biar kita nggak pusing. Nah, exit. Sekarang kita tambah lagi, masukin yang back. Nah, mana tuh back? Nah, tinggal kita tarik aja masuk ke sini. Kecilin deh. Oke, udah ada yang back. Cuma mereka kan belum jadi tombol, masih jadi gambar. Kan tadi berupa PNG. Caranya kayak gimana biar jadi tombol? Sama kayak tadi. Nah, oke. Tinggal di klik kanan. Convert to simbol, button. Nah, ini exit. Oke, jangan lupa dikasih nama. Misalkan tombol, underscore, exit. Nah, terus yang ini juga sama. Klik kanan, convert to symbol. Ini misalkan back. Nah, yang ini dinamain lagi tombol underscore back. Nah, oke deh. Nah, kita udah punya semua sekarang tombol-tombolnya. Kan kalau materi soal petunjuk, kita kan belum punya mereka semua nih. Jadi gak usah kita apa-apain dah. Kayak biarkan saja mereka menjadi seperti ini. Paling kita editnya, kalau misalkan dia kita over, apakah berubah warnanya kah atau ukurannya kah, itu sebebas kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian exit. Kalau misalkan exit di sini ada, kita buat layer dulu nih buat si action. Nah, ini. Wait, nah. Kita udah klik tombol X-nya atau belum? Oke, sekarang klik kanan, kita action aja, kode snippets. Terus habis itu, sebenarnya ini lebih berfungsi buat yang desktop. Jadi sekalian aja nggak apa-apa. Air for, nah klik to close Air Windows. Belum klik ya tadi ya. Nah, klik dulu. Ini klik to close Air Windows. Oke, udah ke tombol exit, lalalala. Nah, native window close. Oke, ini biar enak, biar sama. Ini kita hapus aja bagian sini, stopnya kita barengin aja di sini. Jadi dia bagian editnya tuh di satu tempat. Oke. Nah, sekarang tinggal yang tombol sini, klik. Oke. Berarti sama. Nah, di sini harus frame 1. Dia itu frame 1-nya kan bagian loading. Sedangkan kita mau misalkan langsung ke frame yang ini nih, yang ada tulisan start-nya. Berarti di kodenya itu kode actions action frame ini berarti kita ganti dari 1 menjadi 30. Asli. Mohon maaf ya, ada intermezzo dikit. Nah, jadi seperti itu. Oke.
Ini yang tadi sebelumnya kayaknya yang materi belum kita edit ya bagian tombolnya. Ini menjadi insert keyframe. Insert keyframe. Oke, insert keyframe lagi aja. Ini warnanya mau aku ganti. Misalkan kalau diklik menjadi pink misal. Kayak this color. Terus habis itu kalau misalkan diklik down, misalkan dia warnanya masih pink. Terserah kalian deh warnanya mau apa. Aku masih mau pink warnanya. Oke, terus nggak dikecilin aja deh. Wait. Nah. Oke. Nah, ini sekarang ini udah jadi nih. Halaman utama udah jadi, halaman menu juga udah jadi. Sekarang tinggal kita melihat lagi pakai Ctrl Enter. Oke, Tata Surya start. Nah, set. Nah, ini kalau misalkan back ke halaman ini start. Kalau ini exit, ini nggak bisa soalnya kan tadi kita mau pakai buat si Windows. Kalau misalkan kita ubah sebentar propertiesnya, jadi R26 for kepencet. R26 for desktop, dia tombol si exitnya ini bisa berfungsi. Wait. Insert keyframe. Insert keyframe ini pengen aku kecilin aja. Jadi biar dia ada perubahan. Aku suka ngeliat perubahannya itu. Nah, terus sekarang yang tombol ini juga mau aku kasih ada perubahan ketika jadi over atau diklik. Nah, misalkan dikecilin juga. Yang ini di insert keyframe. Oke. Nah, misalkan kita Ctrl Enter lagi. Tadi kan ngebuat publish-nya itu untuk desktop. Kita mau lihat ya programnya jalannya seperti apa. Nah, Tata Surya, kita start. Nah, back, start lagi, materi, soal, petunjuk. Nah, ini kalau di exit, karena ini tadi buat desktop, bisa ke exit. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan kita mau publish ke Android. Nah, balik lagi kayak tadi, misalkan file. Nah, bisa kayak gini, jangan lupa publish-nya ke Android lagi. File, publish setting, atau nggak langsung aja publish, biar gampang. Oke. Di sini kan kita harus buat certified-nya ya. Tadi aku udah buat certified sendiri. Nah, password-nya itu certified itu bebas kalian mau taruh di kayak misalkan bagian dokumen atau bagian C-nya di laptop kalian. Itu sebebas kalian kayak gimana, namanya pun juga bebas. Terus password-nya juga bebas, mau kayak gimana. Misalkan kalau di aku password-nya itu Tata Surya. Nah, terus kalau general nih, misalkan output filenya, misalkan output filenya itu kita mau naruhnya di mana? Nah, aku mau naruhnya di sini. Jadi APK Tata Surya. Sebelumnya aku kan udah nyoba nama APK-nya aku tulis Tata Surya. Nah, ini kita save. Terus nama APK-nya APK Tata Surya. Nah, kalau app ID-nya itu bebas kalian mau namain apa, misalkan Tata Surya. Nah, version label, version itu bebas semua, aspek ratio, kalian mau apa, portrait, landscape. Oke, nah ini deployment-nya udah cukup kayak gini aja. Nah, ini nggak perlu lagi kalian otak-atik. Icons-nya kalau misalkan kalian udah ngebuat icon sendiri, boleh nih, kan aku sebelumnya udah ngebuat iconnya kayak gini. Oke. Nah, udah. Permission nggak usah diapa-apain, language-nya juga enggak. Kalau misalkan kalian mau ekspor sendiri juga boleh. Terus tinggal di publish. Nah, tinggal kalian tunggu aja deh nanti ke publish. Nah, ini sebelumnya aku udah sempat nyoba.
nge-publish buat di HP aku sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat di sini ada kayak aku udah iniin, udah terlihat, wah, mager. Pokoknya ini kalau misalkan sudah ke-publish, nanti kan bentuknya akan menjadi animate salah aset. Oke, wait sebentar ya. Maaf. Oke, dia itu bakal bentuknya ini setelah udah ke ekstrak semua, akan menjadi bentuknya seperti ini, kayak Chrome. Nah, kalau misalkan kalian iniin di Tata Surya nih yang tadi barusan aku buat, nih ada yang Tata Surya yang pertama aku buat. Ini tinggal kalian langsung aja kirim ke HP kalian. Ini memang pastinya ilegal ya, bukan dari Play Store. Jadi download aplikasinya bukan dari Play Store. Nah, kalian coba download. Nanti bisa deh akan muncul. Ini kalau misalkan kelihatan di sini, aku sempat ngebuat, wah nggak kelihatan ya. Nah, ini yang Tata Surya tadi. Nah, di klik start. Nah, ini sama. Udah seperti itu cara buatnya. Oke. Udah cukup sih kalau misalkan untuk membuat kayak aplikasi sederhananya mah kayak gitu aja. Nanti kalau misalkan kalian mau ekspor sendiri pun boleh, silakan. Nah, udah cukup lah sekian dari aku ngejelasinnya. Mungkin maaf ya kalau misalkan kecepatan. Aku kembalikan aja deh ke moderator. Aku kembalikan ke Hana. Oke Dewa, keren banget ya materinya, Masya Allah. Yuk, buat teman-teman yang dari tadi udah greget nih pengen nanya ke Kak Nabila, bisa langsung ditulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand terlebih dahulu, baru nanti saya persilahkan. Yuk, boleh di raise hand. Nah, sembari kita dengerin nanti sesi tanya jawab, teman-teman yang lain bisa diisi link resume yang telah panitia sediakan di kolom chat Zoom. Isi sebaik mungkin ya, karena hadiah yang menanti. Ada nih di kolom chat Zoom. Keren banget kan Nabil? Iya dong, betul, betul, betul. Oh iya, udah yang masuk nih di red message aku, Kak. Anonim. Boleh ya, Kak? Nah, dua pertanyaan. Kalau pakai Animate bener gratis, Kak? Atau ada berbayar gitu di beberapa fiturnya? Terus yang kedua, buat aplikasinya itu ada batasan kayak pembuatannya nggak sih? Misalnya kayak yang beberapa kali bisa dibuat gitu aplikasinya. Ini aku coba jawab ya. Oke, makasih Hana. Kalau misalkan untuk pertanyaan yang pertama, penggunaan fitur-fiturnya berbayar atau enggak, tadi sebelumnya di bagian materi kayaknya udah sempat aku singgung sedikit. Kalau ini kan yang aku kasih juga file ke kalian, itu file crack-an ya. Jadi ini tuh sebenarnya aplikasi berbayar yang kita crack. Kalau memang digunakannya sekali-kali kayak kita, mungkin pakai yang crack-annya nggak apa-apa lah ya. Jadi gratis kalau misalkan memang kalian ngedownload yang versi crack-nya. Memang itu yang terintegrasi sama si Creative Cloud. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Kalau misalkan pertanyaan yang kedua, tadi mohon maaf kayak gimana, Hana? Oke, jadi pertanyaan keduanya itu, buat aplikasinya itu ada batasan kayak pembuatannya nggak sih, Kak? Misalnya, kayak cuma beberapa kali bisa dibuatnya. Jadi, cuma bisa buat sekali aplikasi atau terus-terusan kita bisa bikin gitu mungkin maksudnya, Kak? Bisa terus-terusan kok kita bikin. Kayak misalkan ini kan misalkan kalian mau ngelanjutin pembuatan aplikasi yang ini ya.
kan tadi ada tulisannya tuh, misalkan versi pertama. Nah, kalau misalkan kalian masih mau edit lagi, bisa nanti tinggal di-publish lagi aja, itu menjadi versi kedua kalian. Kalau ya jadi bisa digunakan terus-menerus gitu. Kalau misalkan kayak yang kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang mungkin kayak di Play Store yang ada update-annya, itu mungkin kayak versi update-nya. Cuma kan ini bisa dibilang hanya kalian saja dan yang kalian share yang bisa menggunakan versi update-an dari aplikasi tersebut. Nah, itu jawaban dari aku sih. Kurang lebihnya memuaskan nggak jawabannya? Ya Allah. Kak, aku maaf tadi ketinggalan mau nanya. Bis ke iOS ya. Dan mini laptopnya biar lancar pakai Adobe Animate yang kayak gimana, Kak? Maaf, Hana, tadi putus-putus suaranya. Boleh tolong diulang? Oke, kita ulang ya. Mau nanya, aplikasi bisa di ke iOS nggak? Dan spek minimalnya kayak Adobe Animate yang kayak gimana, Kak? Putus-putus ya, Kak? Iya, putus-putus. Kedengarnya cuma kayak gimana ya doang. Oke, sebentar. Apa udah terdengar? Sudah? Sebentar. Connect. Sebentar ya, Kak. Ya. Halo, apa udah terdengar suara Hana, suara saya? Sudah, Nak? Oke, jadi gini pertanyaannya, Kak. Aplikasinya bisa dipublish ke iOS enggak? Dan spek minimalnya biar lancar ada yang kayak gimana, Kak? Oke. Nah, kalau aplikasinya bisa buat iOS atau enggak? Oh, maaf, aku jawab pertanyaannya ya. Nah, kalau misalkan untuk iOS bisa dipakai atau enggak, itu bisa. Tadi sebelumnya di awal juga aku jelasin. Jadi kalau misalkan pengen untuk iOS, kalian tinggal klik file aja, terus new, terus habis itu di sini kan ada Air for iOS. Nah, kalian bisa pakai yang itu kalau misalkan pengen ngebuat aplikasi yang untuk iOS. Terus kalau misalkan untuk spek laptop berapa, sebenarnya kan tergantung dari Adobe Animate keberapa yang memang kalian mau download kan. Ini kebetulan yang aku pakai itu CC 2018. Jadi kayak masing-masing dari versinya itu punya speknya sendiri. Biasanya saya emang nggak terlalu beda jauh. Nah, yang udah terkirim kalau nggak salah yang terbarunya yang 2021 aku lupa kalau misalkan yang 2018 itu speknya apa aja. Cuma kalau yang misalkan 2021 itu salah satunya ya Intelnya itu minimal i4 kalau misalkan mau lancar. Terus habis itu minimal 2 GB RAM juga bisa dipakai, tapi 8 ya lebih baik. Terus 4 GB untuk ruang hard disk. Intinya sih kurang lebih yang beredar di internet itu bisa kalian cari untuk tahu spek yang mana yang cocok untuk laptop kalian. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nabila. Nah, dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, saya pengen nanya nih, Kak. Kalau Kak Nabila sendiri belajar Adobe Animate itu course kah atau belajar sendiri gitu, Kak? Kalau misalkan aku, kebetulan di sini kalau nggak salah tadi ada yang dari pendidikan matematika, aku jadi pendidikan matematika. Ada salah satu matkulnya itu animasi komputer.
Dan kebetulan dosennya itu ngajarin pakai Adobe Animate. Terus kita UTS UAS-nya juga mau buat project aplikasi kan. Makanya awal belajarnya itu dari situ. Terus ya sempat eksplor lagi untuk ngikutin, mungkin waktu itu sempat lomba atau enggak hal yang lain. Jadi awal mulanya belajar karena matkul. Oke, Masya Allah. Ternyata ada matkulnya ya di UNJ. Betul. Bener kan ya? Bener Kak katanya. Rehan. Gimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan kali ya, Kak. Oke, Nak. Oke, kita lanjut untuk agenda yang terakhir, yaitu akan ada penyerahan sertifikat pembicara kepada Kak Nabila. Kepada operator, dipersilakan untuk share screen. Sertifikat dengan nomor sertifikat dengan nomor 179-SER-FKPM-UNJ-10-2022 diberikan kepada Nabila Nur Izzah, APMP, sebagai pembicara dalam kegiatan Training of Trainer ke-11 dengan tema pembuatan aplikasi dengan Adobe Animate yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting. Jakarta, 14 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, M. Rizky Wafian, APMM, dan Kepala Divisi P2EK Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Hega Herawati, APMM. Mohon diterima ya, Kak Nabila, sertifikatnya. Iya, terima kasih. Oke, nampaknya waktu sudah semakin senja ya teman-teman. Dan saatnya acara ini berakhir. Sebelum ditutup, yuk teman-teman kita foto bersama. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya sebagai dokumentasi. Ya, ditunggu on cam-nya. Oke, kita foto ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Nabila atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan dapat bermanfaat bagi kita serta orang di sekitar. Dan saya mewakili penanggung jawab dari Training of Trainer mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah mengikuti rangkaian kegiatan TOT dari TOT yang pertama hingga TOT yang ke-11 pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi resume TOT hingga tenggat waktu 21 Oktober 2022 jam 23.59. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Saya Hana Sofa Jaya Putri, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di TOT tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana, terima kasih Kak Nabila. Terima kasih juga.